Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1677. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Duar, gelombang kejut yang mengerikan itu langsung meledakkan planet Tandus, mengubahnya menjadi debu yang tak terhitung dan debu di seluruh langit beriak. Hah, siapa itu? Pada saat ini Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan di depan. Duar, energi iblis yang mengerikan di tubuh Molly langsung bangkit terus-menerus melonjak dan beredar. Dan tindakannya langsung membangunkan Raja Iblis Api Merah dan Leluhur Iblis Luo yang tidak jauh. Aura di tubuh mereka langsung meletus dan mereka menatap dengan waspada ke arah kehampaan di depan. Sialan, aku ketahuan, kata Leluhur Iblis Abis. Di kehampaan, sosok Leluhur Iblis Abis diam-diam muncul di sana. Itu kamu, Leluhur Iblis Abis, bukankah kamu melarikan diri ke dunia bawah? Bagaimana mungkin? Melihat sosok ini, mata Molly dan tiga lainnya menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bukankah Leluhur Iblis Abis melarikan diri ke dunia bawah? Tapi mengapa dia ada di sini? Tidak, aura di tubuhmu transenden. Apakah kamu telah berhasil menerobos ranah transenden? Setelah merasakan aura Leluhur Iblis Abis, Molly dan tiga lainnya terkejut. Leluhur Iblis Abis ini benar-benar telah menerobos ranah transendensi. Kapan ini terjadi? Karena kamu telah menemukan leluhur ini, maka patuhilah dan jadilah makanan leluhur ini, kata Leluhur Iblis Abis. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, tubuhnya seketika berkedip dan langsung berubah menjadi aliran cahaya lalu bergegas menuju ke arah mereka bertiga. Dan orang pertama yang dia tuju adalah Molly. Karena dia dapat merasakan secara sekilas bahwa terlihat Molly memiliki potensi terbesar di antara ketiganya. Aura setengah langkah transenden pada orang ini sangat mengerikan. Dibandingkan dengan ahli teratas transenden biasa, dia tidak terlalu mengada-ada dan tubuhnya adalah tubuh Raja Iblis dari klan Iblisku. Selama aku dapat mengambil tubuhnya, Leluhur Iblis Abis berkata, dia tidak dapat mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelum. Selama aku dapat mengambil tubuhnya, maka aku mungkin akan dapat mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Leluhur Iblis Abis. Melihat Molly, Leluhur Iblis Abis tampaknya sedang melihat harta karun. Tidak, hentikan dia. Raja Iblis Api Merah terkejut ketika dia melihat ini dan duar. Api tak berujung mekar langsung dari tubuhnya, dan api sirih yang mengerikan mengalir keluar seperti lautan luas, menutupi dunia dalam sekejap. Api yang mengerikan menyebar ke tubuh Leluhur Iblis Abis dalam waktu yang singkat. Api belaka layak untuk menyakiti leluhur. Semut yang bahkan tidak melampaui diri mereka sendiri, hanya mencari kematian, kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir, dia takut dengan serangan Raja Iblis Api Merah. Seluruh tubuhnya tampak berada di tanah tak bertuan dalam kobaran api. Kemanapun dia lewat, langit yang dipenuhi kobaran api terus-menerus surut dan dia tidak dapat membakar jiwanya sedikit pun. Bahkan jika dia terluka parah, dirinya sudah berada di puncak transendensi tingkat pertama. Dan dirinya jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Raja Iblis Api Merah, yang merupakan setengah langkah transenden yang kecil. Boom! Begitu Leluhur Iblis Abis mengangkat tangannya, guncangan jiwa yang mencengangkan menyapu. Dan pada saat yang sama, aura transenden yang mengerikan langsung menekan ketiga orang yang hadir. Duar, aura transenden yang mencengangkan menekan mereka bertiga. Dan aura kekuatan jiwa yang kuat membuat ketiga Molly bernapas dengan cepat, dan tubuh mereka tenggelam menghantam tanah. Dengan suara yang keras, Raja Iblis Api Merah langsung terpental. Dia menjerit memilukan. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat dan pikirannya hampir terbelah. Tuan Qian, Molly terkejut dan marah di saat melihat ini, tetapi dirinya tidak peduli untuk menyelamatkan Raja Iblis Api Merah dan dia buru-buru merangsang asal-usul di tubuhnya. Duar, pada saat ini, aura di tubuh Molly tiba-tiba melonjak perlahan, dan kekuatan melahap gelap khusus tiba-tiba muncul dari tubuhnya.
Seluruh kehampaan tampak mendidih dan bayangan kehampaan tiba-tiba muncul di tubuh Molly. Di belakangnya, bayangan ini seperti lubang hitam, menelan semua yang ada di dunia. Dengan panik melahap kekuatan yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis. Satu demi satu kekuatan gelap iblis jurang tingkat atas ditelan oleh lubang hitam ini. Kekuatan iblis. Leluhur iblis abis mencibir. Wah, saat kau berada di dunia iblis, kau menggunakan trik ini pada leluhur ini. Tetapi sayangnya, iblis ini dapat melahap semua kekuatan di dunia. Tetapi itu tidak akan dapat melahap kekuatanku. Jadi, kamu akan dihancurkan olehku, kata leluhur iblis abis. Dia menus dingin. Dia langsung menekan dengan tangannya yang besar, dan boom, dampak jiwa yang mengerikan menyapu. Langsung meledakkan hantu gu iblis di belakang Molly. Molly seketika menyemburkan seteguk darah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya hampir jatuh. Liar. Di kejauhan melihat itu, Raja Iblis Api Merah menstabilkan sosoknya. Ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Dia seketika bergegas maju. Cian, jangan datang ke sini, kata Molly. Dia berubah warna melihatnya. Dia buru-buru mundur, ingin melarikan diri dari penindasan leluhur iblis abis. Kamu ingin lari? Bisakah kamu lari? Leluhur iblis abis menyeringai, dan aura transenden yang mengerikan melonjak liar darinya, menyegel Molly di kehampaan. Sementara di bawah tekanan semangat seperti itu, tubuh Molly pun nyaris tak bisa bergerak, seolah-olah terpenjara di dalam kehampaan. Kurang ajar. Molly sangatlah marah ketika dia menghadapi leluhur iblis abis yang belum menerobos di alam semesta awal. Ia bukanlah tandingan bagi lawan. Sekarang, leluhur iblis abis juga telah menerobos ranah transenden. Dia bahkan lebih kecil. Dia tidak mungkin menjadi lawan orang ini. Apa yang harus aku lakukan? Molly menjadi sangat cemas. Pada saat ini, leluhur iblis luo juga datang dengan marah. Duar, leluhur iblis luo berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Energi iblis yang kacau balau melonjak dalam sekejap darinya, berubah menjadi sungai yang luas, secara langsung berdampak kepada leluhur iblis abis. Dengan suara yang keras, tubuh leluhur iblis abis bergetar, tetapi dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, menatap leluhur iblis luo dengan dingin. Semangat dan jiwa melonjak langsung dari jiwanya dan jatuh langsung ke tubuh leluhur iblis luo. Leluhur iblis luo mengeluarkan teriakan melengking dan jiwanya terkoyak di bawah dampak jiwa ini. Dalam benaknya, lautan jiwa yang luas menggulung lautan badai dan terus-menerus terkoyak. Jika bukan karena fakta bahwa leluhur iblis abis terluka parah, bukan hanya tubuhnya yang sama sekali tidak memiliki tubuh, tetapi juga jiwanya sangatlah lemah. Pukulan ini saja mungkin sudah cukup untuk menghancurkan jiwa leluhur iblis luo dan bahkan menghancurkan jiwanya. Untungnya leluhur iblis abis sekarang dalam keadaan jiwa dan juga terluka. Meskipun begitu, leluhur iblis luo juga merasakan sakit yang sangat hebat dan dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Nah, jangan melawan. Kalian bertiga sama sekali bukan tandingan leluhur ini. Patuhi saja dan jadilah wadah jiwa leluhur ini. Jangan khawatir, tubuhmu, leluhur ini akan memanfaatkannya dengan baik dan pasti tidak akan mengecewakan bakatmu, kata leluhur iblis abis. Dia tersenyum ganas. Jiwanya datang dalam sekejap ke arah Molly. Segera gelombang jiwa yang mengerikan memasuki pikiran Molly dalam sekejap, memenjarakan jiwanya. Pada saat yang sama, jiwa leluhur iblis abis mengikuti gelombang jiwa ini dan hendak langsung menempati lautan jiwa Molly. Kamu ingin membawaku pergi? Kamu hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa, kata Molly. Dia tampak terkejut juga marah. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa leluhur iblis abis tidak memiliki tubuh sama sekali, tetapi dia hanyalah sosok jiwa, dan juga itu hanyalah jiwa yang sangat lemah. Namun bahkan jika pihak lain adalah hanya jiwa, tetapi itu juga dalam keadaan transenden, dan itu bukan sesuatu yang bisa dirinya lawan sekarang. Tidak. Molly mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan jiwa leluhur iblis abis memasuki lautan jiwa kesadaran Molly dengan keras, dan energi iblis yang mengerikan serta napas kematian memenuhi seluruh tubuh Molly dengan panik, membuat lautan jiwa Molly membeku untuk sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur iblis abis. Jangan melawan. Tidak ada gunanya melawanku. Dengan jiwamu saat ini, tidak mungkin untuk bisa menjadi lawan leluhur ini. Jadilah bagian dari tubuh leluhur ini dengan patuh.
kata jiwa Leluhur Iblis Abis. Segera jiwanya menembus lautan jiwa Molly sedikit demi sedikit. Selama seluruh proses, Molly sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan yang efektif. Dia merasa putus asa dan tidak berdaya. Untuk sesaat, pikiran Molly terisi. Mengapa? Molly meraung ngeri. Pada saat ini, dia memikirkan hidupnya sendiri. Dari yang tak terkalahkan dari periode 5 kerajaan waktu itu. Sebelum akhirnya dia dikalahkan dalam konfrontasi di ibu kota selatan kuno oleh Qin Chen. Dan lalu akhirnya dia hanya memenangkan runner-up di kompetisi ibu kota selatan kuno. Kemudian, di alam rahasia iblis surgawi, Molly kalah juga dari Qin Chen di dalam perburuan harta karun. Kemudian, dia bertemu dengan Raja Iblis Api Merah. Pengalaman hidup dan mati berulang kali membuatnya terus-menerus tumbuh sampai saat ini. Dan hubungannya dengan Raja Iblis Api Merah juga tumbuh dari hari ke hari. Namun, tidak peduli bagaimana dia tumbuh atau seberapa menentang langitnya dia. Selama dia bertemu dengan Qin Chen, bertemu iblis Qin Chen itu, dia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Bahkan sama saja jika dia naik ke surga waktu itu, pada akhirnya di Kampan dan Laut Pasang Surut, dirinya dan Raja Iblis Api Merah tidak punya pilihan selain memasuki dunia iblis, sebelum kemudian jatuh ke tempat terlarang yang paling menakutkan di dunia iblis, yaitu di alam iblis Dewa Jatuh. Namun, waktu itu dia juga masih ditekan oleh Qin Chen. Melihat kembali hidupnya sekarang, Molly hanya merasa sangat menderita dan dia telah berada di bawah penindasan iblis Qin Chen besar itu. Sekarang, dia akan langsung dibawa pergi oleh Leluhur Iblis Abis. Mengapa? Molly merasa tidak rela. Aku tidak puas. Di masa depan, dirinya ingin mengalahkan Qin Chen. Raksasa yang mendominasi seluruh alam semesta adalah dirinya. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti ini? Namun pada saat ini, Molly berada di bawah penindasan Leluhur Iblis Abis dan dirinya tidak dapat bergerak sama sekali, apalagi melawan. Tidak, Molly mengeluarkan raungan histeris di dalam hatinya. Tidak, Lier. Namun pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menakutkan dan jiwa dari Raja Iblis Api Merah seketika memasuki lautan jiwa Molly dalam sekejap dan keluar. Lautan api yang tak terbatas turun dalam sekejap. Semut kecil itu benar-benar menyerahkan tubuhnya dan membiarkan jiwanya memasuki tempat ini. Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu di sini untuk memberi makan leluhur ini? Yah, bagus sekali. Ketika leluhur ini menangkap anak ini, kamu akan menjadi yang selanjutnya. Kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir, sama sekali mengabaikan kedatangan dari Raja Iblis Api Merah. Di matanya, Raja Iblis Api Merah hanyalah sampah yang bahkan bukan ahli transenden, dan itu sama sekali tidak layak untuk dilihat di depannya. Tuan Qian, Anda seharusnya tidak masuk. Pergi, cepat pergi, kata Molly. Dia melihat Raja Iblis Api Merah memasuki lautan jiwanya. Dia merung tergesa-gesa, ekspresinya cemas. Dengan basis kultivasi Raja Iblis Api Merah, tidak mungkin akan menjadi lawan dari Leluhur Iblis Abis. Dan jika dia sampai masuk, maka dia pasti akan mati. Jika Anda ingin pergi karena Anda ada di sini, maka jadi jangan pergi, kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir. Dia mengangkat tangannya secara langsung dan kekuatan jiwa yang mengerikan turun secara langsung memblokir lautan jiwa Molly dan memenjarakan jiwa Raja Iblis Api Merah di sini dalam sekejap, mencegahnya untuk tidak melarikan diri. Tetapi faktanya, Raja Iblis Api Merah sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Dirinya melihat lautan jiwa Molly dan jiwa Molly yang terus-menerus diserbu oleh Leluhur Iblis Abis. Air mata mengalir dari sudut Raja Iblis Api Merah. Lier, bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesarku. Di hidupku ini, kamu adalah yang terpenting bagiku. Di kehidupan selanjutnya, aku berharap kita bisa menjadi berdua lagi, kata Raja Iblis Api Merah. Segera setelah mengatakan itu, jiwa Raja Iblis Api Merah langsung menyala. Boom, api tak berujung bermekaran darinya dan langsung menyerbu ke jiwa Leluhur Iblis Abis. Napas jiwa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Raja Iblis Api Merah. Tuan Qian, apa yang akan kamu lakukan? Kata Molly. Melihat ini, Molly berteriak dengan ngeri. Dirinya sudah mengerti rencana dari Raja Iblis Api Merah dan hati Molly menjadi ketakutan. Namun, Raja Iblis Api Merah hanya tersenyum tipis.
Wajahnya bebas dan santai, dengan ketidakpedulian, dan dengan harapan membiarkan kekasihnya untuk dapat hidup. Air mata terus mengalir di matanya, seperti mutiara yang dengan benang yang terputus. "Lier, tetaplah hidup, hiduplah untukku, dan jadilah orang paling kuat di alam semesta ini. Aku percaya padamu, itu pasti akan mungkin bagimu," kata Raja Iblis Api Merah. Dia bergumam, dan boom. Ketika jiwa Raja Iblis Api Merah datang ke sisi leluhur Iblis Abis, dalam sekejap, jiwa Raja Iblis Api Merah langsung meledak, dan api sihir yang mengerikan melonjak liar, berubah menjadi lautan api yang tak berujung, seperti tsunami yang melonjak ke langit. Dalam sekejap, membungkus leluhur Iblis Abis dan dirinya sendiri, dan terus memukul leluhur Iblis Abis. Gemuruh. Suara ledakan yang mencengangkan terus melonjak, dan Raja Iblis Api Merah langsung menggunakan penghancuran dirinya sendiri untuk memberikan Molly harapan untuk bisa hidup. Tidak! Di lautan jiwanya, Molly mengeluarkan raungan histeris, air mata jatuh seperti hujan dari matanya. Di lautan jiwa Molly, api yang menakjubkan bermekaran, mengandung aturan jalan api yang tak berujung, dan secara gila-gilaan berdampak pada leluhur Iblis Abis seperti tsunami yang meletus. Itulah dampak api ajaib yang dibentuk oleh kehidupan dari Raja Iblis Api Merah. Tidak, tidak. Molly menangis terseduh-seduh, seluruh tubuhnya menjerit kesakitan seolah-olah dia disambar petir. "Tuan Qian, dia meledakkan jiwanya sendiri." "Demi diriku sendiri, tanpa ragu, Tuan Qian langsung membakar jiwa aslinya hanya untuk membunuh leluhur Iblis Abis dan menyelamatkan hidup Molly. Tuan Qian yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, sejak 100 di dinasti benua Tianwu. Tuan Qian selalu bersamanya, terus menyemangatinya, mendukungnya sepanjang jalan, dan mereka berdua saling mendukung, menghilangkan penat begitu saja di dalam jiwa mereka." "Tidak," Molly meraung, raungannya sangat kesakitan dari mulut Molly. "Jika memungkinkan, Molly lebih baik mati sendiri daripada Tuan Qian harus mengorbankan nyawanya untuknya." "Tuan Qian, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu jelas bisa melarikan diri." "Tapi mengapa?" kata Molly. Dia berlutut di tanah. Molly menangis terseduh-seduh, 2 garis air mata mengalir dengan gila, dia histeris. Dan pada saat ini, di dalam kobaran api yang tak berujung, energi iblis yang mengerikan melesat ke langit dalam sekejap, dan sosok seperti dewa berjalan keluar perlahan dari kobaran api yang luas, dan itu adalah leluhur Iblis Abis. Gumpalan api membakar seluruh tubuhnya, dan begitu dia mengangkat tangannya, api yang tak berujung padam dalam sekejap dan mustahil untuk mencemarinya sama sekali. Leluhur Iblis Abis menepuk-nepuk tubuhnya, dan untaian api langsung padam di bawah prinsip-prinsip yang menakutkan, dengan ekspresi mengejek dan meremehkan di wajahnya. Orang itu benar-benar membuat leluhur ini sedikit takut. Apa yang dia lakukan untuk meledakkan dirinya sendiri? Konyol. Bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri 10 kali, mustahil untuk bisa melukai leluhur ini. "Baiklah, semut terkutuk, sudah waktunya untuk mati. Giliranmu selanjutnya," kata leluhur Iblis Abis. Dia menatap Molly yang hampir gila. Molly hampir gila. Dan dirinya lalu berjalan turun selangkah demi selangkah sambil mencibir ke arah Molly. Sementara di bawah, Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah leluhur Iblis Abis. "Itu kamu yang telah membunuh Tuan Qian, dan sekarang kamu ingin membawaku pergi. Jangan terlalu sombong, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil," kata Molly. Dia meraung, dan boom, lautan jiwa Molly mendidih seketika.